Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piranul Fitriani, kelas B, semester 6, mahasiswi STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi Keuangan yang dibimbing langsung oleh Ibu Lala Sulastri, SOS MSI. Langsung saja, materi yang akan saya bahas yaitu tentang utang negara. Dimulai dari pengertian dari utang negara. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat risiko yang ada dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi. Tapi, kenapa sih negara harus berutang? Suatu pemerintah, negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. 3 pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih atau kurang atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi, konsep keduanya memang sama saja. Yang selanjutnya yaitu jenis utang negara. Jenis utang negara terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu utang negara domestik. Yang kedua yaitu utang negara internasional. Yang pertama yaitu utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Yang kedua, yaitu utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Indikator kesehatan utang negara. Yang pertama yaitu alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintah adalah rasio utang, PDB-nya. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut beresiko gagal untuk membayar utangnya. Yang kedua yaitu beberapa negara dengan rasio utang terhadap PDB yang kurang dari 40 di tahun 2019 adalah Korea, Hong Kong, dan Rusia. Sedangkan Yunani dan Italia adalah negara mempunyai rasio utang terhadap PDB lebih dari 100%. Untuk bisa mendapatkan info ini, Anda bisa mengunjungi Superrate Rating Indicator dalam laman Standard & Poor's. Yang ketiga yaitu namun rasio yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil juga ternyata mempunyai toleransi yang tinggi atas resiko gagal bayar utang. Seperti misalnya Amerika Serikat yang mempunyai rasio utang terhadap PDB yang tinggi, yaitu sebanyak 111,95%. Namun, masih bisa diimbangkan dengan ekonomi Amerika yang terbilang kuat untuk bisa melunasi berbagai utangnya. Namun,
Di laura dari semua itu, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban yang harus dibayar. Setiap negara harus belajar dari krisis yang dialami Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi. Terlebih lagi, di era globalisasi seperti saat ini, utang bisa saja menular dengan cepat. Untuk itu, pihak pemerintah di seluruh negara harus mampu menangani utang secara bijak karena efeknya yang mampu menjadi riak ke seluruh negeri di dunia. Penjelasan yang terakhir yaitu pro kontra utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara. Tapi tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintahan, yaitu yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya. Beberapa pembangunannya, struktur, dan pendidikan dinilai turut berkontribusi atau peningkatan kapasitas. Pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya tersebut. Namun, beberapa pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik. Maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan mereka. Namun, suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi swasta karena biaya modal mereka tentunya akan menjadi lebih mahal. Adanya penurunan investasi pada perusahaan swasta akan meredam perkembangan ekonomi secara lebih besar daripada yang bisa distimulasikan dari pengeluaran negara. Kedua, berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata utang negara. Devaluasi adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing ini bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Demikianlah penjelasan lengkap tentang utang negara dan berbagai hal yang berkaitan di dalamnya. Pembahasan ini sangat penting untuk dipahami, mengingat utang negara pun bisa berimbas pada kegiatan bisnis di dalam negara.